Perubahan Sinteyong di babak kedua membuat dominasi dan peluang Indonesia meningkat tajam. Hasilnya 5 gol berhasil dilesahkan dan 1 tiket ke Piala Asia pun berhasil dipastikan. Lalu perubahan apa yang dilakukan Sinteyong di babak kedua? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir. Meski lawan Nepal, Sinteyong tetap mempertahankan formasi 3 bek tengah. Ini jelas berbeda saat di AFF. Di AFF, formasi kerap berganti dari 3 bek ke 2 bek tengah menyesuaikan dengan lawan. Dalam formasi ini, komposisi 3 bek tengah tetap diisi Rizky, Fahrudin, dan Elkan. Lini tengah masih dikomandoi Mark dan Ricky Kambuaya. Yang berbeda ada di wingback kanan. Rahmat Irianto kini di bangku cadangan dan Asnawi sebagai penggantinya. Di depan Dimas tetap diapit oleh Sadil dan Witan. Mutairi tetap bermain dengan 4-1-4-1. Hanya saja banyak perubahan dilakukan dalam komposisi pemain. Kini Bikas Tamang diduetkan dengan Sipa Gurung di jantung pertahanan. Di lini tengah Uparkoti tetap dipertahankan, tetapi kini ditemani Arik Bista dan Santis Tamang. Sementara lini depan pun kini diisi Jod Karki. Meski tetap dengan formasi yang sama saat lawan Kuwait dan Yordania, di atas lapangan Indonesia bermain jauh lebih ofensif. Asnawi yang main di sayap kanan rajin maju sehingga serangan Indonesia intens dilakukan dari kedua sisi. Itu berbeda dengan 2 laga sebelumnya saat Rahmat Irianto main di wingback kanan. Ia memang masih maju untuk membantu serangan, tetapi penetrasinya tidaklah seaktif dan seberbahaya Asnawi. Dampak dari perubahan taktik ini terlihat di sepanjang babak pertama. Bahkan 2 gol awal adalah buah kerja Asnawi. Di gol pertama, Asnawi ada di depan dan menerima bola buangan pemain Kuwait. Dengan cermat, ia melakukan crossing dan Dimas mampu menyundul bola. Meskipun begitu, pola crossing Indonesia tidaklah dominan oleh crossing lambung seperti pada gol Dimas. Pemain sayap justru dominan melakukan crossing mendatar. Di sepanjang babak pertama tercatat setidaknya 4 kali pemain Indonesia berhasil menendang bola di kotak penalti dari pola crossing mendatar ini. Sayangnya dari 4 kesempatan tersebut hanya 1 yang menjadi gol pada gol kedua. Selebihnya bola melambung, menyamping atau dihentikan kiper lawan. Misalnya pada cuplikan ini, umpan mendatar dari sisi lapangan mampu diterima Sadil, tetapi tendangannya masih menyamping. Namun agresifnya serangan Indonesia tak membuat Asnawi dan Pratama lupa untuk kembali ke belakang. Di sepanjang babak pertama mereka tetap rajin turun ke pertahanan. Contohnya pada gambar ini, Asnawi dan Pratama ada di pertahanan membentuk formasi 5 bek. Unggul jumlah pemain membuat Sinteyong melakukan perubahan di babak kedua. Ia membuat Indonesia bermain lebih ofensif lagi. Uniknya, formasi 3 bek tengah tetap ia pertahankan. Yang dikorbankan justru gelandang bertahan. Mark digantikan Marcelino di awal babak kedua. Meski ditempatkan di posisi yang sama dengan Klok, Marcelino bukanlah gelandang bertahan murni yang kuat dalam bertahan. Maka masuknya Marcelino membuat backup pertahanan jadi berkurang. Tetapi di sisi lain, kreativitas serangan bertambah. Dengan visi bermain dan umpan-umpan akuratnya, Marcelino menajamkan serangan Indonesia. Nah, sebagai gantinya, peran bertahan Klok atau gelandang bertahan murni digantikan salah satu bek tengah. Di babak kedua, 1 dari 3 bek tengah akan mempressing lawan di tengah lapangan saat diserang. Pada cuplikan ini, Rizky melakukan hal tersebut. Ia meninggalkan formasi 3 bek sejajar dengan mempressing lawan di tengah. Di babak pertama, hal ini biasanya dilakukan oleh Klok.
Selain itu, minimnya pemain Nepal di depan membuat Elkan pun diposisikan lebih maju saat menyerang. Ia bermain lebih ke tengah dan membiarkan hanya Rizky dan Fahrudin di belakang. Jadi posisi Elkan yang lebih maju di gol kelima bukanlah kebetulan, tetapi pemposisian terpola yang dilakukan Sinteyong. Tidak hanya membendung serangan di tengah, serangan dari sisi lapangan pun kini menjadi tanggung jawab 3 bek tengah. Elkan dan Fahrudin akan bermain melebar menghentikan serangan dari sisi lapangan, karena Asnawi dan Pratama sering terlambat turun. Misalnya pada gambar ini, Elkan dan Fahrudin ada di posisi paling sisi pertahanan. Itu bisa terjadi karena di babak kedua, Sinteyong memainkan Asnawi dan Pratama bukan lagi sebagai wingback tetapi lebih condong sebagai gelandang sayap. Maka Asnawi dan Pratama sangat jarang membentuk formasi 5 bek. Namun di sisi lain, keputusan ini membuat eksploitasi sisi lapangan ala Sinteyong berjalan optimal. Apalagi dengan Asnawi dan Pratama yang konsisten di depan membuat ada sayap kembar di kedua sisi Indonesia. Misalnya pada cuplikan ini, Nepal yang sudah kehilangan 1 pemain membuat mereka tidak mungkin bermain dengan 5 bek karena akan membuat lini tengah kalah jumlah. Untuk itu mereka tetap konsisten dengan 4 bek. Sisi negatifnya mereka tidak akan mampu mempersempit ruang di kedua sisi, sehingga Asnawi dan Pratama kadang tidak terjaga. Ini membuat pemain Indonesia sangat banyak mengumpankan bola ke sisi lapangan. Kemudian pressing yang lebih intens yang dilakukan di babak kedua menjadi faktor lain kemenangan telak ini. Dari 7 gol, 3 gol tercipta setelah beberapa detik bola berhasil direbut. 2 gol Witan dan 1 gol Sadil adalah buah dari high pressing ini. Pemain Indonesia melakukan high pressing sehingga berulang kali berhasil merebut bola di lini tengah. Dari rebutan bola tersebut, serangan cepat dilakukan dan 3 gol dihasilkan. Bila kiper Nepal tidak tampil gemilang, harusnya Indonesia mampu menang dengan 10 bahkan 12 gol. Deep Karki, kiper Nepal melakukan total 8 penyelamatan di laga ini. Misalnya pada cuplikan ini, sundulan Elkan yang sudah akurat masih mampu ia tepis. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kemenangan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan taktik tepat Sinteyong di babak kedua. Meski Nepal bermain dengan 10 pemain, tetapi tanpa perubahan yang tepat, papan skor tidak mungkin 7-0. Bahkan bila kipernya tidak gemilang, Indonesia bisa menang lebih besar. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.